Hai, halo halo silakan Bang Gun. Boleh dong. Hai, boleh sapa-sapa Bang Gun. Ini banyak banget loh yang nonton. Iya, mesti banyak mesti megang mic. Ini Halo. ada dari Amerika jam 11 malam nonton live TikTok kita Oh ya? sekarang 10.44 Ya malam hari Allah. Selasa. Terus ada dari Depok, ada dari Bali lagi on the way ke Jakarta buat nonton konser Mbak Anggun. Oh, terima Wow, ini banyak banget kasih dari Ciledug hadir semuanya. demi Kak Anggun katanya ya. Aduh. Oke. Kita akan mulai sebentar lagi ya. Oke, ini aku akan opening lagi buat recording audio ya. Oke, boleh silakan Bang Gun. Terima kasih. Kenalin aku Ibnu. Apa Ibnu, kabar? baik. Oke. Oke. Udah siap recording audio? Aman ya, Bal ya? Oke listeners, di tongkrongan barengan Ibnu Akmal kali ini di iRadio Network, Ibnu nggak sendirian seperti yang udah di spill tadi ya. Siang hari ini sudah hadir seorang diva internasional kebanggaan Indonesia loh. Anggun C. Sasmi. Hai Mbak Halo. Anggun, apa kabar? Baik, baik. Gimana? Udah berapa hari di Jakarta? Di Jakarta udah semingguan sih. Udah Iya. semingguan. Jadi udah makan apa aja Mbak? Gini deh, belum makan apa aja. Belum makan apa aja? Yang belum dimakan Yang itu belum dimakan apa? apa? Gulai otak, Mhm, belum belum itu favoritnya kikil, Mbak Anggun belum kan, iya. kikil. Kalau yang ini udah makan belum ya Mbak ya? Apa tuh? Aku Aduh, udah aduh, 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 siapin. aduh, aduh, aduh. Aduh. Eng, ing, eng. Aduh, apaan? Rambut Rambut nenek. Ini favoritnya Mbak Anggun kan? iya, aku tuh Oke. suka banget jajan rambut. Ini beneran buat gue? Beneran, beneran Oh, buat Mbak terima kasih Anggun. banyak. Jadi Duh, ada otak juga nggak di situ? nah agak repot sih Mbak. Tapi boleh, Melunjak. boleh. Abis ini kita makan otak Nunu, ya. makasih, Nunu, Iya, makasih tapi banget. mungkin Bener. teman-teman ya, listeners mungkin yang Gen Z ini Ya, mungkin belum tahu kalau Mbak Anggun ini suka banget sama gulai otak dan juga iya, rambut nenek ya. rambut nenek, iya, bener. Aduh, ini juara satu. Juara Ini tuh satunya. harus. Oke, jadi Mbak Anggun gimana rasanya kembali lagi ke Indonesia setelah 5 tahun dan kali ini buat konser, konser tunggal Mbak. Iya, ya sebenarnya aku sering banget datang ke Mhm, Jakarta kan oke, keluarga juga di sini. iya, Terus rumahku di Bali, jadi mhm, sering. Tapi ya bukan untuk konser. Jadi gini loh, terakhir konser kan sebelum pandemi ya, benar, tahun 2019. Jadi aku tuh kepengen banget setiap 5 atau 6 tahunan tuh bikin mhm, konser tunggal. Karena oke, kalau enggak kasihan fans-fans. Jadi setiap kali kalau aku kesini kan selalu ditanyain, mhm, Mbak kapan sih konser lagi gitu loh. heeh, Gitu. Akhirnya ya wes diberi kesempatan untuk konser kembali, konser oke, tunggal. Jadi ya seneng. oke, dan akhirnya kesini spesial buat konser tunggal gitu ya. Betul. Nah kita ngomongin soal konser Enchanting Anggun, ini 4 Mhm. hari lagi, tanggal Ya, hari 28 Minggu besok, Juli ya, betul. 2024 di Plenary Hall JCC teman-teman. Mhm. Dan ini persiapannya boleh dibocorin nggak sih Mbak? Udah sampai mana? Persiapannya di kepala tuh udah matang banget. Tapi Oke. secara praktek kita baru latihan tuh kemarin. Serius. Bener. Dari seminggu di Jakarta baru kemarin latihan. Iya karena seminggu itu yang lainnya belum pada ready. Kalau Anggunnya sudah ready Aku ya. sih datang kapan aja langsung latihan, hayo. Anytime. Iya makanya. Nah Oke. jadi baru mulai latihan kemarin. Jadi Mhm. latihan habis dari ini kita nanti langsung latihan sampai hari H. Oke. Ya, Jadi full ya latihan. Jadi abis ini akan latihan lagi. betul. Oke. Gue Dan tuh seneng banget loh latihan benar sebenarnya. benar 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 benar. Seneng Karena latihan. karena kalau sepengetahuan aku ya, aku juga kayak nonton beberapa konser gitu ya, konser kalau Mm-mm. behind the scene-nya itu paling seru memang latihan sih. Iya, karena kalau pas latihan kan kita coba-coba. Heeh. Oh coba gini yuk, coba gitu yuk gitu. Terus gitu dapat justru kan walaupun kadang konsep tuh udah mateng ya, Mhm. kadang pada saat latihan itu kita dapat ide-ide baru. Bener. Dan ini yang serunya tuh di sini. Oke. Dan konser kali ini kan juga berbeda ya Mbak ya. Ya, Ini kolaborasi dengan Andi Rianto dan juga Magenta Orkestra. Magenta Orchestra, Andi Rianto Heeh. kan aku udah kenal sama dia udah lama ya, tapi ini Hmm. baru pertama kali kesampaian lah bikin konser tunggal bareng gitu ya. Oke. Dan udah gitu ada Rangga Jonet juga yang Mhm. yang akan bikin visual. Jadi pokoknya
Ini konser yang beda banget dari semua yang aku bikin sampai Hmm, saat ini. Jadi seneng, bener-bener oke. excited banget. Konsep dan juga ide briliannya sendiri ini datang dari siapa Mbak untuk Datang bikin dari konser ini? kita, Mhm, beneran dari bener-bener teamwork gitu mhm, loh. Kan enaknya kalau bekerja sama dengan orang-orang yang sangat kompeten, yang profesional, yang ide-idenya bagus adalah mhm, kita bisa pick their brain gitu loh. Jadi ya kalau aku kerja sama Andi karena aku tahu dia bisanya ngapain gitu. mhm. Jadi yang dia beri ke aku secara ide itu udah oke-oke banget. Dan Rangga juga sama. Oke, jadi benar-benar dikonsepin bareng-bareng, eksekusinya Ya, juga bareng-bareng iya, gitu ya. iya dong. Oke, kalau reaksi teman-teman Anggunesia nih pas Mbak bilang, aku mau konser nih di Iya. Jakarta, di Indonesia, itu gimana? Iya, mereka langsung amat dan sangat positif. Jadi Heeh, waktu tiket kita mulai jual, mhm, ada satu edisi spesial dari tiketnya langsung sold out mhm, setelah 1 jam atau 1 jam setengah gitu. Dan ya senang aja. Dan sekarang juga walaupun masih ada beberapa tiket yang di tribun atau di mana gitu, tapi mhm. semuanya yang VVIP, VIP dan festival sudah ludes sih Sudah mulai sebenarnya terisi ya Mbak ya. ya. Dan nggak cuma tiket konsernya aja, Bangun juga bikin merchandise nih. Oh iya, ini baru Ini pertama kali bikin bener, seru merchandising. banget karena aku juga jarang banget nih ngelihat kayak oke kalau misalkan band lain gitu ya itu kan ada kayak orang pakai kaos logo band gitu. Kalau Ya, misalkan Mbak Anggun dengan jargon-jargonnya yang unik-unik dan juga nyeleneh iya. gitu. Ini ide siapa Mbak Ya konsepnya? ideku karena aku nggak kepingin memang mungkin orang bilang ya, iya kalau bikin merchandising kan harus ada kayak nama album lah atau whatever. Mhm, Iya oke terserah. mhm, Tapi aku juga misalnya ada satu lagu judulnya Mantra, terus mhm. ada kemenyan gitu. Iya 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 iya. Benar benar. Yang terus udah gitu ada lagu lain kayak yang aku tunggu Mhm, laguku, itu ada bangku, yang mhm. pokoknya yang Iya, lucu-lucuan yang lah. fun-fun gitu ya Mbak ya, dan Betul, beberapa koleksi juga udah sold out. betul, Ih betul. keren. Ya, Ini kita mau nyapa teman-teman yang ada di TikTok Mbak, ini ada ya, Bang Mos Bang bilang, Mos. please Mbak Anggun, Anggunesia official mau foto bareng sama Mbak Anggun nanti di JCC. Oh boleh, Boleh ya, kemudian boleh. ada juga Sasmaya Bali, ini yang dari Bali Mbak, yang mau ke Oh Jakarta untuk ya konser Mbak Anggun. ampun, hati-hati di jalan. Itu Heeh, DJ Roma Irama. ya itu, Roma Irama penyanyi dangdut. oh bener Iya, ya, kalau DJ kan hati-hati di jalan betul. kan ya. Roma Irama ya penyanyi Ya dangdut. dangdut, bener 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 bener, iya ya bener, aku yang salah sih Kesel. Mbak. Oke, ini Ridwan, dia nonton dari Amerika, Oh yang iya. jam 11 Oh malam di Ridwan aku sana. Oh kenal. gitu. Iya dia tuh fans yang baik banget dan dia tuh koleksi-koleksi semua apa sih semua performance aku di TV atau di mana tuh dia tuh lengkap. Wow, Iya, dari kayaknya dia tuh punya zaman-zaman bahla. ensiklopedia gitu kan ya Mungkin di ampun. rumahnya ada museum anggun, Nggak Mbak. tahu tapi yang jelas dia tuh baik banget deh. Oke, ini jujur ya, ini oke nanti ada pertanyaan tentang next project ini akan aku keep dulu ya. Terima kasih Ya, banyak teman-teman yang udah join. makasih Ini teman-teman. Anggunesia dari kemarin udah Udah apa? membombardir di DM, Mbak. Oh my Nanyain God. Tapi Mbak Anggun, Mbak baik-baik Anggun. kan, sopan-sopan deh Baik-baik, kan. Iya baik-baik. anak-anak Indonesia tuh Benar, benar, sopan-sopan. benar. Dan, Sesopan penyanyinya. nah sesopan penyanyinya. Karena aku juga tahu banget nih, aku punya teman gitu ya, teman yang satu komunitas sosial gitu ya. Ya. Dan ketika kita ada acara charity gitu, tiba-tiba dia baru pulang dari teman-teman Anggunesia ngumpul-ngumpul sama Mbak Anggun. Oh ya? Terus udah gitu beberapa tahun lalu, terus aku kayak Nah. ngeliat, wow, Mbak Anggun tuh segitu dekatnya gitu dengan fans gitu ya. Jadi yang teman-teman Anggunesia ini sempat ke kamar hotelnya Mbak Anggun gitu ya, kalau nggak Oh salah. Terus ya, akhirnya foto-foto lah, bener. santai-santai ngobrol bareng. Itu Iya. arti fans buat Mbak Anggun tuh seperti apa sih Mbak? Ya arti fans, ya sebenarnya kan kita nyanyi juga bukan untuk sendiri kan. Mhm, Tujuannya itu mereka gitu loh. aha, Dan kalau setiap kali tuh dapat respon yang oke dan jadi kesannya tuh kayak nyenengin keluarga sendiri gimana sih? mhm, Karena apalagi karena udah kenal dan mhm, ini Anggunesia tuh makin lama makin besar mhm, komunitasnya dan jadi setiap kali tuh kayak kayak kesannya tuh aku tuh udah seperti kayak Mbak yang dirantau gitu tuh atau tante yang baru pulang bener dari bener kayak bener gitu bener. Jadi di temu mana kangen gitu ya setiap iya kali ketemunya kesini. kangen-kangenan dan kalau setiap kali mungkin aku oleh-olehnya apakah itu album ataukah Mhm, itu konser. Jadi ya namanya juga kalau kita kenal kan kita heeh, senang sama orang kan
pengennya nyenengin. Bener. Itu aja sih sebenarnya. Jadi Oke. arti fans buat aku ya memang memang mereka lah yang tujuanku dalam ya kayak semacam tujuan pertama untuk nyenengin secara artistik. Oke, berarti love language yang bangun adalah act of service teman-teman ya. Sebegitunya. Sebegitunya. Oke, balik lagi ke konser. Nanti rencananya konsernya berapa lama nih Mbak? Sekitar 2 jaman lah. Oke, 2 jam. Biasanya kalau diva itu nggak lengkap kalau nggak ada wardrobe atau baju-baju yang keren-keren. Oh Boleh iya. di-spill nggak Mbak? Ada berapa wardrobe mungkin yang disiapkan? Ada 3 desainer, Mhm. ada Mel Ahyar. Oke, Mel Ahyar itu kudu ya, kudu wajib ya. ya. Terus Hari Halim. Oke, Hari Halim juga kudu wajib harus ya. ya. Terus udah gitu ada juga Didit Hedi Prasetyo. Mhm. Dan ini Didit, aduh ya ampun, dia kan barusan bikin seragam untuk Olimpiade nih, Mhm. para atlet di Paris ya. Dan waktu aku bilang sama Didit, ini aku mau konser. Mhm. Oh oke Mbak, baju, mau yang kayak gimana? Tapi kan kamunya kan lagi sibuk. Nggak apa-apa, tenang, nanti diatur. Jadi Oh. aku seneng banget. Benar-benar disupport sama teman-teman sendiri ya Mbak ya. Iya. Oke, ini Makanya. balik lagi ke teman-teman e-listeners dan juga Anggunesi yang pengen tanya-tanya Bangun, boleh pakai hashtagnya adalah Tanya Anggun. Ya. Dan ini ini harus dijawab sekarang kali ya, karena banyak yang nanya, Mbak, apakah setelah dari konser yang di Jakarta ini akan ada rencana untuk ke daerah lain? Karena seperti bilang, Mbak konser di Bandung dong, konser di Iya. Jogja dong gitu. Iya. Kepinginnya begitu. Mhm. Coba daripada didoakan, coba disumpahin supaya nanti aku bisa konser di beberapa kota. Kota. Karena memang dari kemarin tuh, Mhm. kan kemarin aku sempat ketemu sama Pak Menteri ya, Sandiaga Mhm. Uno, ngomongin tentang konser ini. Dan aku bilang, Pak, aku Mhm. tuh kepengen banget gitu ya ke Sumatera, ke Mhm. Kalimantan, Iya. nyanyi di Sulawesi. Karena terakhir kali aku nyanyi di Sulawesi tahun 1900-an. Mhm. Itu kan Masih abad pakai baret. lalu ya. Iya. Makanya kepingin lagi dan kayaknya sering merasa nggak adil untuk Mhm. fans-fans yang ada di mana-mana. Mhm. Karena mereka diharuskan datang ke Jakarta. Jadi mudah-mudahan Mhm. kita lagi bekerja keras supaya Mhm. bisa Terwujud ya. ya, Oke, supaya bisa never bikin say konser never di mana-mana. teman-teman. Dan ini juga ada Tasya. Tasya bilang rela bawa 1 truk rambut nenek asalkan bisa ngelihat Mbak Anggun. Bener ya Tasya ya? Maksudnya sambil jualan Sambil gitu ya. jualan. Beli Oke, Anggun merchandise dapat 1 rambut nenek gitu kali ya. buy Bisa one get one collab ya. gitu. Oke. Nah, Mbak Anggun kan emang udah beberapa kali konser di tanah air gitu ya Mbak ya. Ya. Apa yang membedakan konser kali ini dengan konser-konser sebelumnya? Apakah akan ada project dibikin video klip lagi kah seperti I'll Be Alright ya dengan yang Oh kayak iya dulu itu bener. gitu ya? Iya gue sampai lupa tuh, ini keren banget. Karena aku suka lagu itu sih. Apa ya, jadi sebenarnya proyek lain ada tapi nggak ada hubungannya sama konser ini. Mhm. Cuma yang di konser ini perbedaannya adalah ini sesuatu yang baru. Pokoknya Mhm. beneran aku nggak pernah bikin ini kayak konser imersif gitu loh. Oke. Jadi makanya Rangga Jonet itu lagi kerja keras Mhm. dengan tim visualnya untuk membuat sesuatu yang aduhai. Dan Oke. udah gitu juga kan ada guest starnya, ada Isyana, ada Mhm. Fabio Asher, terus udah gitu ada 2 legendaris kayak Om Ahmad Albar dan Ian Antono. Karena kalau aku nyanyi kan dulu kan sempat tahun lalu bulan Oktober kan ada 50 year Indonesia, ya. anniversary-nya God Bless. Mhm. Aku diundang nyanyi ya Nyanyi, tuh ya. bangganya tuh kayak gimana. Heeh. Terus ya wes aku Gantian. gantian karena ya ampun, soalnya kalau enggak kan durhaka banget ya. Oh. Kualat nanti gue. No, soalnya nyanyi sama Om Hmm. Ahmad Albar tuh kan sesuatu yang gak tiap hari lah. Dia Bener. tuh pahlawan musik Indonesia Mhm. gitu. Jadi seneng banget mereka bilang oh bisa gitu. Oke, dan ini juga menarik nih. Kenapa akhirnya memilih untuk yang muda-muda ya Isyana Sarasvati dan juga Fabio Asher? Jadi gini, waktu Fabio Asher kan aku kan tanya, biasa dong kan Gen Z, gue kan gak Mhm. terlalu ngikutin Mhm. gitu. Terus jadi aku tanya sama teman-teman siapa sih anak sekarang tuh yang lagi, oh Fabio Asher, Asher. mereka langsung Survei di mana Mbak? iya sama teman-teman Oh sama lah, teman-teman. Teman-temannya anak-anaknya Kirana. teman-teman ya. Nah gitu, terus udah gitu, terus dan ya wes, dan aku dengerin lagunya
suaranya bagus banget. Dan yang aku Mm-mm. suka dari Fabio adalah dia tuh dulu ya ikutan Got Talent, Ya, kok ikutan ajang. X Factor, Heeh. ikutan banyak banyak ajang Mm. kompetisi, tapi gagal. Mhm. Dan sekarang dia coba sendiri Mhm. dan dia berhasil. Dan ini kegigihan ini yang buat gue tuh sangat harus kita junjung tinggi. Mhm. Makanya untuk ini pengen ketemu dan akhirnya kemarin kita latihan bareng, suaranya bagus banget. Dan udah gitu Isyana, gue Mhm. tuh ngefans dari dulu. Ini Oke. orang tuh kayaknya bukan cuma manusia ya. Mm. Dia tuh kayaknya half alien, Eh, half manusia. sesuai dengan rambutnya gitu ya. Saking Pinternya, pinternya, benar ini benar tuh benar. agak-agak jenius dan udah Jenius gitu banget. lucu banget, dia Sri Mulat loh. Iya, asli itu memang kocak Wow, banget. makanya, aduh, tuh Heeh. anak tuh kayaknya perfect. Ini, aduh, gue kalau punya anak lagi Heeh. pengen kayak Pengen dia. kayak dia. Oke, ini kita akan ngundang lagi teman-teman yang pengen gabung di TikTok. Jangan lupa di tap-tap ya. Dan juga mau tanya sama Mbak Anggun, boleh dimulai dengan mengetik tanya Anggun. Oke, dan kabarnya juga akan ada nggak cuma 1, 2, tapi 20 lagu yang akan dibawain di konser ini. Oh iya. Oke, ini susah nggak sih Mbak milih-milih lagu dari sekian gitu ya, banyak Ya, hitsnya Mbak Anggun. lumayan sih. Hmm. Tapi ini kayak kalau istilahnya it's a rich person problem gitu. Kalau Oke. bisa milih dari banyak lagu yang harus gitu. Jadi kesannya oh ya ampun problem lu bagus banget gitu loh. Masa Jadi lalu enak banget cuma milih-milih gitu doang ya. makanya. Jadi ya ya aku kan termasuk penyanyi yang beruntung gitu. Jadi lagu-lagu aku tuh yang dikenal apalagi lagu-lagu yang Indonesia ya, Mhm. dikenal dari yang even anak-anak umur 7 tahunan, 6 Mhm. tahunan kan sering banget gitu di tag gitu di Mhm. di Instagram. Aduh Mbak, denger deh anak umur 5 tahun Tahun. nyanyi lagu Mimpi, anak Mhm. umur 10 tahun nyanyi lagu Tua Keladi. Padahal ya isi mungkin mereka nggak tahu isi liriknya ya, Ya. tapi nggak apa-apa gitu. Ini kan lagu yang have fun Mhm. aja. Dan lihat itu dan lihat sampai generasiku dan generasi sesudahku juga Mhm. tetap nyanyi lagu-laguku, ya seneng gitu loh. Mhm. Makanya nanti konser kayaknya kita kepengen seneng-senengan selama 2 Oke, jam. ini akan ada kejutan nggak sih Mbak? Karena aku selalu melihat Mbak Anggun ini orang yang sangat luar biasa ya. Karena di awal-awal Aduh. karir, jadi gini, waktu aku SMP, aku selalu Mm-mm. pulang sekolah nonton MTV dan Ya, Mbak muncul dengan Snow on the Sahara itu. ya, Dan aku bilang ini keren banget nih Mbak Anggun, karena dia nggak cuma nyanyi ngeluarin lagu karya dalam bahasa Inggris, tapi juga mengeluarkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Prancis. oh Nah, ya. ini apakah akan ada dibawain juga Mbak lagu-lagu dengan Lagu-lagu bahasa berbahasa Prancis. Prancis atau Inggris? Oh, bahasa Inggris sih iya Mhm. pasti, tapi ya lagu bahasa Prancisnya enggak, karena kan nggak ada orang Prancis jadi gitu. Ya Cuma siapa tahu ada yang kursus kan Mbak. ya Ya. kan. Next ya. Ya kalau gitu mereka datang aja nanti nonton Dari konserku Prancis. di Prancis. Oh, jadi ini Jadi akan langsung. ada tour di sana juga tuh gimana? Oh enggak, karena memang aku kan ya, oh ya nanti aku pulang bulan Agustus ya nanti ada 2-3 konser sih di Prancis. Keren, 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 keren. Mm. Oke, dan kalau juga ngelihat dukungan keluarga nih ya Mbak ya, ini Ya, memang sangat luar biasa karena sang suami juga suka mengiringi Mbak Anggun ya betul. dalam Kita kerja bernyanyi. bareng. Ini Ya. apakah akan ada keterlibatan kejutan mungkin? Untuk kali ini enggak. Enggak ya? Padahal mungkin pengen diajak loh Mbak. Oh enggak ya, Enggak enggak. juga. Kali ini enggak ya. Soalnya dia bilang kadang-kadang kalau kerja sama dengan aku tuh akunya ini aku bukan bos yang bener. Oh gitu. Iya, otoriter banget. Jadi Jadi beda ya. ya wes deh, Heeh. oke, I know what you mean, oke. Jadi gitu aja. Oke, kali ini benar-benar Mbak Anggun dan juga teman-teman aja ya. Ya, ya. Oke. Dan kalau listeners juga mau beli tiketnya Mbak, gimana? Apakah masih Masih ada ya? tersedia? Heeh. Ya, ya kayaknya masih ada beberapa. Mhm. Jadi tinggal ke loket.com sih. Oke, loket.com Tapi dan mungkin cari ada kategori kategori yang tersedia ya. yang masih ada. Oke, oke. Ini kita akan melihat lagi beberapa pertanyaan. Kamu PR-nya banyak banget Aku ya. PR-nya banyak Mbak. Aku Iya, ini ngeliatin. multitasking Mbak. Ya ampun. Oke, ini ada hebat. Mau tak bantuin nggak? Oke. Bang Mos. Mau nanya Mbak, ada Ya. Kirana nggak nanti di konser? Oh, Kirana ada di konser tapi nggak di atas panggung. Nggak di atas panggung. Dia nonton mamahnya Nonton. konser. Oke, ini aku juga penasaran nih. Ya. Ketika Kirana nih ya udah mulai besar gitu ya. Reaksinya apa sih ketika ngeliat mungkin video klipnya Mbak Anggun zaman dulu atau mungkin dia kan
bangga gitu ke teman-temannya, aku anaknya Anggun loh gitu, atau justru dia Eh, kayak udah lama gitu kayak anak-anak Gen Z sekarang kan kayak gitu kan? yang kayaknya dia biasa-biasa aja deh. Mungkin Biasa-biasa karena aja. dia udah biasa, dia udah tahu dari dulu kan aku ini pekerjaanku dan Mhm, aku mempunyai pekerjaan yang ya walhasil harus di depan TV, dikenal banyak orang. mhm, Jadi dia tuh udah biasa sebenarnya. Udah oke. biasa kalau kalau lagi jalan tiba-tiba akun gitu ya, Eee, gitu. Oh, terus oke nanti gue yang selfie-in mereka gitu, gue yang fotoin mereka. Udah itu biasa kayak gitu-gitu. udah Jadi biasa bertugas. iya, tapi kadang dia juga suka sebel aja Mmm, karena waktuku dibagi-bagi kan. Jadi oke. ya kadang dong, iya tapi kan kita lagi makan malam. Iya ngerti. Oke, Ya kadang kita harus jangan terlalu sensei. heeh, Ya gitulah. Tapi mhm, iya dia sangat ini kok, dia sangat dia seneng. Tapi mmm, yang aku keselnya, bukan kesel biasa sih, gemesnya, gemesnya. heeh. Dia tuh nggak tahu lagu-laguku yang bahasa Indonesia. Nggak, Serius? mimpi aja nggak hafal. Oke, Nggak apa-apa nggak sih, apa-apa, tapi kan sama saudara-saudaranya sama Bude sama Pak heeh. D-nya, "Kamu nggak tahu lagunya mama?" Gitu. Ya enggak kan, abis kan soalnya kan gue juga nggak pernah nyanyiin lagu-lagu di rumah Mhm, dong. Masa iya. sih waktu masih kecil Nina Nah, Bobo boboin ini pakai dengan lagu lagu Mimpi, Mimpi. kan narsis banget kan, ya kan? Jadi jadi buat dia tuh ya dia tahu lagu-laguku yang Inggris dan Prancis Mhm, tapi nggak tahu lagu-lagu yang Indonesia. Cuma kadang kalau oke, dia lihat video video klip yang lama yang judul-judul heeh, itu lucu amat gitu. mmm, Oh, kita mirip ya, Mah gitu. Guanya langsung oh. berbunga-bunga hatinya. Tapi kalau Kirana tiba-tiba pengen, "Mah, aku pengen jadi penyanyi." Nggak mungkin. Nggak mungkin Nggak. langsung loh, karena Suaranya nggak bagus. Tidak bisa berbakat dilatih loh sama Mbak sama Anggun loh. sekali. Oh, Kayaknya baik. satu penyanyi satu rumah itu cukup. Satu Oh, rumah. baik. Jangan ada penyanyi lain ya, Mbak, ya? No, beneran buat aku kayak dia memang panggilan hatinya bukan ke situ Bukan ke kayaknya. situ. Enggak. Dia suka musik, Mhm, dia denger banyak sekali musik, jenis musik apapun itu dan even rap. Tapi dia nggak bisa nyanyi, nggak bisa main oke. musik. Padahal dulu ampun disuruh les Disuruh piano, les gitar segala. No, oke. Kalau kita enggak. sumpahin sama-sama gimana, Mbak? Supaya bisa jadi nyanyi jadi penyanyi, Jadi pengacara aja deh. jadi pengacara. Oke, baik. Oke, ini ada banyak teman-teman, Anggunesi yang sudah bergabung, Ya. bilang, "Mbak, nyanyiin lagu Prenjong dong, Prancis, di Hmm, konser." Oke, kemudian nanti mau bawain berapa lagu udah disebutin tadi ya. ya. Terus, oh tetep, Mbak Anggun bakal nyanyi lagu bahasa Prancis nggak di konser? Oke. Aduh. Oke, ini ada pertanyaan dari Anggunesia. Kak, Kakak Anggun, ada in meet and greet dong, terkhususnya buat kita-kita nih gitu. Oke, Hmm, banyak ya yang minta meet and greet. iya bener. Terus udah gitu, oke, Diusahakan. diusahakan. Hmm. Apakah ada kejutan single baru Mbak di konser? Tinta, Tinta, tintus. belum kali ya? Kayaknya kayaknya aku harus jujur sih sebenarnya Heeh, dengan mereka bahwa aku tuh masih terlibat di musik, tapi aku kayaknya udah nggak mau lagi bikin album baru. oke, Nggak kepingin. Sekarang ini nggak tergugah dan kayaknya aku pikir ya sejujurnya mhm, dunia itu tidak butuh satu album baru dari aku. oke. Beneran. Jadi aku lebih suka sekarang membuat sesuatu dalam musik yang kayak musikal, bikin Yes. konser tunggal, kolaborasi dengan orang-orang. Tapi untuk membuat sesuatu untuk album baru, please buat kalian yang menunggu, ini aku kasih tahu once and for all ya, nggak akan ada album baru untuk ini, Oke. untuk ya mungkin 10 tahun lagi, Iya, 5 tahun lagi, tapi yang sekarang kayaknya belum nggak ada kepingin. kepikiran ya. No, beneran nggak kepingin. Oke, siap. Nah, kita flashback lagi, kan Mbak Anggun berkarir dari umur 12 tahun, itu album rock perdananya tahun 86. 86 ya. Oke, berarti udah hampir 40 tahun. Ya. Oke, dan Hmm. ini sekarang banyak teman-teman generasi muda nih, Gen Z yang juga, oh aku tahu nih gitu, tahu Mbak Anggun saat ini, tapi mungkin mereka juga belum kenal Mbak Anggun dari yang zaman dulu kan ya. Nah, Iya. apa sih rahasianya supaya Mbak Anggun tuh bisa akhirnya terkoneksi nih dengan anak-anak zaman sekarang, tapi juga nggak melupakan fans-fansnya zaman dulu. Iya, sebenarnya itu datang dari rasa keingintahuannya mereka. Mhm, Saya sebagai penyanyi atau sebagai pencipta lagu, sebenarnya nggak punya strategi apapun untuk melebarkan atau mhm, tidak melebarkan apa namanya fans. fans. Karena buat saya
Yang suka musik saya akan dengar dan Mhm. mereka yang ngefans akan yang tiba-tiba jadi fans akan mencoba mengulik-ngulik masa lalu yang oh Heeh. ternyata dia bikin ini itu. Biasanya kan aku kalau suka dengan satu artis pasti begitu kerjaannya. Mhm. Langsung semua interview-interview diliatin, semua podcast didengerin kayak Mhm. gitu-gitu. Jadi memang tapi dari akunya aku nggak ada strategi untuk ke situ. Kayaknya Mhm. itu aku serahkan untuk artis-artis Organik aja muda. lah ya. Iya Heeh. dan sampai sekarang juga termasuk beneran beruntung loh karena Mhm. lagu-lagu tuh jalan sendiri. Lagu-lagu yang zaman dulu tuh Mhm. masih dikenang Denger, ya. dan ya seneng banget. Hmm. Oke. Ini teman-teman juga pasti penasaran kalau misalkan pengen tahu informasi lebih lengkap tentang konser Enchanting Anggun ini ya. Ada media sosialnya nggak sih Mbak yang bisa dikepoin? Iya di Instagramku, di Mhm. Instagramnya. Kayaknya sekarang semua informasi tentang konser ini sudah dikeluarkan. Keluarkan. Iya. Ya. Jadi ya tinggal datang aja kalau misalnya kalian belum beli tiket, Mhm. buruan. Kalau kehabisan tiket, masih ada calo kayaknya ya. Bisa-bisanya gitu. Ini satu-satunya penyanyi yang bilang beli di calo aja ya. Tapi Iya selama tapi bener-bener ini salahnya mereka juga iya dong kalau iya. kehabisan. Kenapa kehabisan ya? Kenapa nggak beli dari sekarang nih? Makanya. Nah Heeh. gitu, tapi pokoknya yang jelas seneng banget akhirnya bisa balik untuk bikin konser lagi Mhm. ke Jakarta dan beneran ini aku excited banget loh untuk konser yang ini. Seru 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 seru. Nah terakhir Mbak Anggun boleh ajak teman-teman e-listener sama Anggunesia buat ikutan nonton konser Enchanting Anggun hari Minggu besok. Iya, Monggo monggo. e-listeners, anak-anak Anggunesia yang belum beli tiket kayaknya nah itu Heeh. kayaknya bukan bukan Anggunesia Anggunesia, ya. Anggunesiaan. Pokoknya untuk Ditantang loh. enggak sih. Jadi ya buat kalian aku ya kita ketemuan nanti hari Minggu Mhm. besok tanggal 28 di JCC. Datangnya pagian kalau bisa sekitar mereka minta jam setengah tujuan gitu Heeh. datang. Tapi nanti konser akan dimulai jam 8-an karena kan penyanyinya harus make up dulu, ya Mhm. rambutnya harus Di di style, terus pakai bajunya, mungkin ada yang peniti-penitian penelitian apa gitu. mungkin Iya mungkin dijepit-jepit gitu ya Mbak di nah belakang. gitu. Terus ya yang jelas aku udah nggak sabar untuk ketemu kalian semua. Ya. Yeay, terima kasih banyak Anggun. Jangan beli dari calo ya jangan Jangan ya beli ya dari ya. calo ya, Lewat beli loket.com aja. loket.com aja. Sekarang langsung Yang benar buka yang ya. halal Bener ya. bener bener. Iya. Oke, oke, thank you banget Mbak Anggun. Thank you ya. Udah ngobrol-ngobrol, Makasih Ibnu. sukses buat konsernya hari Amin. Minggu besok tanggal Makasih. 28 Juli. Makasih. Oke. Dadah.